Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi, NIM saya 230102096. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Akil Hasan Rukmandani, NIM saya 2301020064. Di sini kami akan mempresentasikan tugas struktur data yang berjudul linked list circular. Di slide pertama, definisi linked list circular. Definisinya adalah merupakan suatu linked list di mana tail node terakhir menuju ke head node pertama. Circular linked list adalah daftar tertaut yang semua node-nya terhubung membentuk lingkaran. Dalam daftar tertaut melingkar, simpul pertama dan simpul terakhir dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk lingkaran, tidak ada nol di akhir. Di sini ada kegunaan dari linked list circular untuk menyimpan dan mengakses data secara berurutan dengan memanfaatkan simpul-simpul yang terhubung dalam suatu lingkaran tertutup. Dengan struktur ini, Anda dapat melakukan iterasi dari awal hingga akhir dan kemudian kembali ke awal tanpa harus melakukan transversal ulang dari awal. Ini memudahkan dalam implementasi algoritma yang membutuhkan akses sirkular seperti antrian atau buffering. Di slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari linked list circular. Ada kelebihannya, yang pertama, jenis data yang berbeda dapat di-link. Yang kedua, operasi remove atau insert hanya dilakukan dengan mengubah pointernya saja. Dan di sini ada kekurangan, ada dua, yaitu yang pertama, diperlukan ruang tambahan untuk menyatakan atau tempat field pointer. Yang kedua, diperlukan waktu yang lebih banyak untuk mencari suatu node dalam linked list. Di sini ada contoh kodenya. Di sini membuat data single circular linked list. Jadi di codingan di atas ini digunakan untuk membuat sebuah linked list circular tunggal single dengan satu simple head yang menunjuk ke dirinya sendiri sehingga membentuk lingkaran. Di slide selanjutnya ada menambahkan data di awal. Di sini ada datanya untuk menambahkan data di awal, yaitu void at first. Di sini penjelasannya. Codingan di atas digunakan untuk mengaitkan node baru dengan head. Kemudian dari head akan menunjuk pada data baru tersebut sehingga head akan tetap selalu menjadi data terdepan. Di slide selanjutnya ada menambahkan data di akhir atau void at last. Di penjelasannya adalah digunakan untuk menambahkan data dilakukan di belakang. Penunjuknya harus selalu ke nol. Penambahan di belakang lebih sulit karena kita membutuhkan pointer bantu untuk mengetahui node terbelakang. Kemudian setelah itu dikaitkan dengan node baru atau new node untuk mengetahui data terbelakang perlu digunakan perulangan. Di slide selanjutnya ada menambahkan data di tengah, void at middle. Jadi di codingan ini digunakan buat menambahkan data di tengah dari linked list, berguna ketika kita ingin menyisipkan data di antara dua simpul yang sudah ada sesuai dengan posisi yang diinginkan. Di slide selanjutnya ada menghapus data di awal atau remove first. Penjelasannya adalah untuk menghapus data teratas. Jadi kalau pas kita memasukkan data yang di awal, kita bisa menghapus data juga yang di awal yang ditunjukkan oleh head pada linked list. Penghapusan node tidak boleh dilakukan jika keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan menggunakan suatu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus. Misalnya pointer del dan barulah kemudian menghapus pointer del dengan menggunakan perintah delete. Sebelum data terdepan dihapus, head harus ditunjukkan ke node sesudahnya terlebih dahulu agar list tidak putus, sehingga node yang berada di sebelah head lama akan menjadi head baru, data terdepan yang baru. Di slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akil Arsalan Rukmandani. Persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan menghapus data di akhir atau menggunakan remove last. Codingan di atas digunakan untuk membutuhkan dua pointer, misalnya del dan sur. Pointer del digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus, dan pointer sur digunakan untuk menunjukkan node di depan atau sebelumnya. Node yang akan dihapus yang kemudian selanjutnya akan menjadi node terakhir atau tail.
Pointer cure akan selalu bergerak ke next sampai mencapai tail setelah pointer cure mencapai tail. Maka nilai pointer cure akan menjadi 0, lalu pointer del akan dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan menghapus data di tengah atau biasa di program remove middle. Di codingan ini adalah untuk menghapus simpul dari posisi tengah, bukan awal ataupun akhir. Dari linked list ini berguna ketika kita ingin menghapus data yang terletak di antara dua simpul yang sudah ada, sesuai dengan posisi yang diinginkan. Berikutnya, menampilkan data seluruhnya, atau menggunakan void print circular. Codingan di atas ini untuk mencetak semua elemen dalam linked list circular tunggal ke layar. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat semua data yang disimpan dalam linked list secara berurutan. Di sini akan langsung ke penjelasan programnya akan dijelaskan oleh rekan saya Atlasan Rumandi. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang akan saya jelaskan. Pertama ada add first atau menambahkan data. Kedua ada add last atau menambahkan di akhir. Dan ketiga ada add middle atau menambahkan di tengah. Dan sisanya akan dijelaskan oleh Muhammad Sandi nanti. Pertama saya akan menjelaskan menambahkan data di tengah. Kita langsung outputin aja ininya. Terus masukin name, misalnya name saya ya. Setelah itu masukkan namanya, terus jurusan. Setelah itu kita pilih salah satu operasi. Mungkin pilih dulu satu atau tambah data di awal. Terus isi lagi name, nama dan jurusannya. Tapi dengan data yang berbeda. Terus isi lagi jurusannya tentu dengan jurusan yang berbeda juga, biar gak pusing. Setelah itu kita lihat tampilkan data di nomor 7. Di sini kita bisa lihat ada data yang tadi kita awal isi dan ada data kedua yang baru kita isi tadi, data di awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan data di akhir. Dengan memasukkan angka 2, kita akan menambahkan data di akhir. Setelah itu sama saja masukkan NIM-nya, nama dan jurusan. Setelah itu nama, setelah itu kita tampilkan datanya. Di sini kita bisa lihat data di akhir sudah tercantum di data semuanya. Setelah itu saya akan menjelaskan atau menambahkan data di tengah dengan codingan seperti ini. Dengan menambahkan pilih operasi nomor 3, setelah itu masukkan seperti biasa name, nama dan jurusan. Terus masukkan posisinya. Kita akan menambahkan posisinya di mana, di 2 atau berapa. Coba kita di nomor 3. Terus kita tampilkan datanya. Di sini kita bisa lihat posisi data di tengah yang tadi kita isi berada di tengah, di nomor 3 tadi. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan dari program menambahkan nilai data. Selanjutnya akan menjelaskan tentang menghapus data di awal sampai di tengah. Dipersilakan Sandi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan remove first, remove last, dan remove middle. Langsung aja kita ke penjelasan programnya. Di sini kan sudah ada 3 data yang tadi diisi oleh rekan saya. Ada 3 data, dari data awal, data akhir, dan tengah. Misalnya kita ingin menghapus data di awal, kita pilih nomor 4, versi nomor 4, soalnya sini ada menunya kan, ada di hapus data ini, hapus data awalnya di nomor 4, kita pilih nomor 4, lalu kita enter, lalu kita pilih nomor 7,
untuk menampilkan data yang telah dihapus. Kita pilih 7, kalau enter. Nah, di sini tinggal sisa 2 data, ada data Asep, dan Dadang. Jadi data Sandi telah dihapus karena Sandi itu adalah data di awal. Tadi kan kita meminta operasinya untuk menghapus hapus data di awal, jadi Sandi jadi hilang datanya. Jadi sisa data akhir dan tengah. Di sini kita akan menghapus data akhir. Kita pilih operasi nomor 5, lalu kita enter, lalu kita tampilkan data untuk coba tambahkan data, apakah datanya ada atau enggak. Tadi nomor 7. Nah, di sini tinggal data yang tersisa adalah Asep. Ini data tengah ini Asep. Masih Asep ya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba hapus data di tengah. Hapus data di tengah itu ada di nomor 6. Kita pilih opsi nomor 6. Lalu enter. Posisi 2 misalnya. Nah, di sini semua data telah dihapus. Kita telah mencoba menghapus data awal, data akhir, dan data tengah. Setelah itu kita langsung saja keluar dari program. Di menunya ini program ada di nomor 8, kita pilih nomor 8. Lalu kita pencet enter dan selesai. Di sini ada bacaannya adalah ada bacaannya adalah keluar dari program. Jadi kesimpulan dari program yang kami buat adalah bahwa merupakan implementasi dari sebuah program C++ untuk mengelola linked list sirkular tunggal yang menyimpan data mahasiswa. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data mahasiswa, melakukan berbagai operasi seperti penambahan dan penghapusan data, serta menyampaikan data mahasiswa yang tersimpan dalam linked list. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penjelasan materi tidak kurang jelas, kurang tepat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.